Selain itu, Duka masih bercermin serta menyunggingkan senyuman yang cerah dan manis. Penampilannya ini akan mengikat banyak wanita. Daniel mengernyit, raut wajahnya juga menjadi suram. Dia berkata pada Thomas sambil menatap foto itu, "Coba lihat, bukankah sikapnya ini mirip gay?" Thomas tertegun, dia melihat Daniel dengan tatapan lemah. "Dia adalah satu-satunya teman Anda." Sejak kecil hingga besar, Daniel selalu bersifat dingin dan arogan, sangat dingin bagaikan es dan jarang berteman. Temannya satu-satunya adalah Duke Lois. Duke lebih kecil 2 tahun dari Daniel. Sejak kecil dia dibesarkan dengan sangat baik, mulai dari kehidupan sehari-hari belajar hingga berteman. Dia selalu dikontrol dengan ketat. Sejak dia sudah mulai mengerti beberapa hal, dia selalu tinggal di dalam istana, sangat jarang melihat dunia luar. Orang yang ia kenal adalah orang-orang dari kalangan atas, karena ada konflik keuntungan. Bangsawan yang lain sedikit banyak memiliki maksud tertentu terhadapnya. Juga ada beberapa pengusaha yang memiliki tujuan yang sangat kuat dan sangat licik. Duke tidak bisa berteman dengan mereka. Hanya Daniel satu-satunya, meskipun bersifat arogan dan dingin, tapi setidaknya dia tidak memiliki maksud tersembunyi terhadap Lois. Selain itu, sifat mereka berdua, satu pasif, satu aktif, satu dingin, satu panas, membentuk kontras yang menonjol. Tanpa disadari, mereka pun menjadi teman. "Anda juga temannya satu-satunya," Thomas menambahkan lagi. Daniel mengerutkan keningnya. "Apa maksudnya?" "Kalian berdua sering bermain bersama. Jika dia adalah gay, bukankah Anda..." "Thomas," Daniel memotong perkataan Thomas lalu bertanya dengan serius, "Apa kamu tahu kenapa aku selalu menyuruhmu mengurus masalah di luar?" "Karena saya tidak pandai bicara seperti Ryan." Thomas juga sangat ingin mengetahui jawaban dari pertanyaan ini. Dia dan Ryan masuk ke keluarga Wellens bersama-sama, juga sama-sama melayani Daniel, tapi Daniel selalu mengutusnya untuk mengurus masalah di luar dan membiarkan Ryan berada di sampingnya. Dia sudah bekerja sangat keras tetapi selalu tidak mendapatkan pujian, sedangkan Ryan bisa bekerja lebih santai tapi malah mendapatkan pujian dari Daniel. Dalam hati dia sedikit merasa tidak adil. Jika mereka bukan saudara, dia pasti akan cemburu padanya. "Pikiranmu terlalu lurus, tidak bisa berbelok-belok." Daniel menatapnya dengan dingin. "Ryan lebih cerdik daripada kamu." "Saya mengerti." Thomas menundukkan kepala dengan sedih. "Mulai sekarang, kamu duduklah dengan tenang. Jangan bicara jika tidak perlu." Daniel memberikan perintah dengan kejam. "Baik." Thomas menundukkan kepala, tidak berani bicara lagi. Dengan cepat mobil tiba di sebuah restoran di daerah Laut Selatan. Dari jauh Daniel bisa melihat Rolls-Royce warna silver milik keluarga Moore, serta Mercedes Maybach warna hitam yang dia pinjamkan untuk Duke Lois. Setelah turun dari mobil, Daniel berjalan masuk restoran dengan membawa sekelompok orang. Alunan piano yang romantis terdengar dari dalam restoran. Aroma bunga yang segar memenuhi udara dan dipenuhi dengan suasana yang manis. Saat masuk ke dalam restoran dan melihat pemandangan di depannya, langkah kaki Daniel pun terhenti. Duke dan Tracy sedang bersama-sama bermain piano di dekat jendela. Kedua orang itu memainkan lagu Beethoven yang berjudul Simfoni Nomor 5. Keterampilan bermain piano yang sangat baik, sama sekali tidak ada celah, membentuk sebuah gambaran yang sempurna. Para pelayan dan tamu di dalam restoran sangat kagum pada mereka, bahkan ada orang yang mengambil kamera dan memotret serta merekam pemandangan bahagia ini. Daniel melihat pemandangan itu dengan tatapan dingin. Ia merasa sangat cemburu. Bukankah hanya bermain piano? Apa hebatnya? Aku juga. Oke, aku tidak bisa.
Akhirnya ketika permainan berhenti, seluruh orang di ruangan itu bertepuk tangan dengan meriah. Beberapa tamu yang pelayan berbicara dengan antusias. Mereka pasti pianis papan kelas atas dunia. Permainan piano mereka sangat bagus. Iya, tapi juga tidak tahu latar belakang mereka. Sepertinya mereka tidak pernah muncul di media. Seorang profesional tidak pernah mau mempublikasikan diri. Bukan hanya keterampilan piano saja yang hebat, tapi wajah mereka juga bagaikan karakter yang keluar dari buku dongeng. Benar-benar sangat cantik dan tampan. Benar, pria tampan dan wanita cantik, pasangan yang sudah ditakdirkan. Melihat kekompakan mereka, sepertinya mereka adalah pasangan. Kabarnya, pria ini yang mendekor bunga mawar dan balon di restoran hari ini. Mungkin saja ia ingin melamar. Wah, baguslah. Tidak disangka bisa menyaksikan kisah cinta yang sempurna. Mendengar perkataan ini, kerutan di dahi Daniel semakin kuat. Dengan ekspresi masam, dia melangkahkan kakinya. Pada saat ini, dua orang yang duduk di depan piano itu saling memandang dan tersenyum. Mata Duka yang berwarna biru penuh dengan perasaan, bibirnya menunjukkan senyuman bahagia dan manis. Sedangkan Tracy juga tersenyum cerah, tatapan matanya sangat lembut. Kedua orang ini duduk bersebelahan di kursi piano, sangat dekat hingga tak ada jarak, penuh dengan perasaan. Tuk, tuk, tuk. Tiba-tiba piano diketuk beberapa kali oleh seseorang. Semua orang memandang pria misterius berbaju hitam yang terlihat dingin dan arogan itu. Tubuhnya memancarkan aura negatif yang sudah ada sejak lahir, membuat orang merasa sangat takut. Pada saat yang sama, matanya memancarkan aura dingin yang sedingin es, seolah-olah dirinya adalah dewa yang keluar dari neraka dengan tujuan memisahkan pasangan yang bahagia ini. Dalam sekejap, suasana romantis dan hangat ini dirusak. Orang-orang yang mengelilingi mulai mundur dengan takut, tidak berani berdiri terlalu dekat, takut terkena masalah. Daniel Wellens. Tracy mendongak dan melihat Daniel, ekspresinya pun langsung menjadi dingin. Untuk apa kamu datang ke sini? Dia datang mencariku. Duka tidak mengetahui hubungan rumit antara Daniel dan Tracy. Dia sungguh mengira bahwa Daniel datang untuk mencarinya, maka dia buru-buru menarik Daniel ke samping lalu berbicara dengan suara kecil. Bukankah aku menyuruhmu jangan datang? Kenapa masih datang? Aku sudah pernah memberitahumu. Daniel melirik Tracy sekilas lalu mengingatkan dengan nada serius. Wanita ini bukan orang baik. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Aku punya batasan sendiri. Duka mendorong Daniel dengan panik. Cepat pergi, kalau tidak, Tracy akan memarahimu. Dia sudah tahu, kemarin malam kamu yang mengajakku ke bar itu. Memangnya, kenapa jika dia sudah tahu? Daniel menaikkan alisnya sambil memelototi Tracy dengan dingin. Tracy juga memelototinya dengan marah. Kedua orang itu sambil menatap bagaikan musuh, saling tidak mau mengalah. Aku tahu kamu berbuat seperti ini demi kebaikanmu. Takut aku ditipu, jadi sengaja datang untuk mengingatkanku. Duka memeluk pundak Daniel lalu berbicara dengan suara rendah. Tapi aku sudah dewasa, aku sudah bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Kamu terlalu polos, tidak mengerti. Daniel mendekat ke telinga Duka lalu mengatakan hal buruk tentang Tracy dengan suara rendah. Identitas wanita ini sangat berbahaya, temperamennya juga sangat buruk, punya kecenderungan melakukan tindak kekerasan. Selain itu, dia juga memelihara binatang buas di rumahnya. Kabarnya itu adalah seekor elang yang suka memakan mata pria. Hah? Duka Lois terkejut hingga wajahnya memucat. Tidak mungkin. Thomas yang berdiri di samping melihat
melihat semuanya, ia pun hanya bisa menghela nafas di dalam hati. Duke Louis benar-benar orang yang baik hati dan sangat polos. Kenapa tidak mungkin? Kalau tidak percaya, coba kamu tanya sendiri padanya. Daniel melihat bahwa Duke sedikit terguncang, maka dia lanjut menasihati. Dan aku dengar bahwa dia menyukai aktivitas BDSM. Hah? Duke Louis sangat terkejut hingga matanya membelalak. Dia menoleh dan melirik Tracy dengan hati-hati, lalu dengan cepat berbalik lagi. Dia pun berkata dengan panik, "Dari mana kamu mendengarnya? Tidak mungkin. Tracy begitu anggun dan suci. Kelihatannya bukan orang seperti itu." Bodoh, apa hal seperti ini akan terlihat dari wajahnya? Tapi, sudah, jangan bicara lagi. Daniel tidak memberi Duke kesempatan untuk bicara. Dia langsung menarik pergelangan tangannya, berniat membawanya pergi. "Ikut aku." "Tunggu sebentar." Duke menoleh dan melihat Tracy, lalu melihat Daniel lagi. Jelas terlihat sangat dilema. Para tamu yang menyaksikan hal itu semuanya terkejut. Astaga, aku kira pria yang tampan itu dan gadis itu adalah pasangan. Tidak disangka, aku kira pria tampan berbaju hitam itu datang untuk merebut gadis itu. Tak disangka malah merebut sang pria. Benar-benar di luar dugaan. Kalian sungguh ketinggalan zaman. Sejak awal aku sudah tahu, pria dan pria barulah cinta sejati. Seorang gadis muda yang cantik menatap orang banyak dengan acuh tak acuh, lalu berkata dengan bangga, "Kedua kakak tampan itu, satu baik satu jahat, satu hitam satu putih, satu dingin satu hangat. Mereka barulah pasangan yang sudah ditakdirkan." Mendengar perkataan ini, dalam hati Thomas diam-diam bersorak ria. "Lihat perkataanku, benar kan? Mereka berdua, satu hitam, satu putih, satu pemarah, satu lembut, lebih mirip pasangan." Daniel hampir meledak karena emosi. Kata-kata sembarangan ini membuktikan perkataan Thomas sungguh menjadikan mereka berdua gay. Astaga, apa yang mereka katakan? Duke merasa sangat malu hingga pipi dan telinganya memerah. Tak disangka, malah mereka mengira kamu dan aku. Dia menunjuk Daniel dan dirinya sendiri lalu memegang pipinya dengan malu. Daniel benar-benar naik pitam. Bahasa tubuh pria Prancis sungguh banyak. "Duke," Tracy berteriak. "Iya." Duke baru ingin berlari menghampiri, tapi malah ditarik oleh Daniel. Dia pun mendorong Daniel dengan panik. "Jangan menarikku. Semua orang mengira kita berdua bermasalah. Jika kamu masih menarikku, kita tidak akan bisa membersihkan kesalahpahaman ini." "Kamu percaya padanya dan tidak percaya padaku?" Daniel bertanya sambil mengerutkan kening. "Bukan." Duke tidak tahu harus melakukan apa, maka dia hanya bisa berkata, "Oke, kamu juga tinggallah, kita makan bersama. Jika ada masalah, kita bicarakan lagi setelah selesai makan." "Oke." Daniel pun melepaskan tangannya. Akhirnya mereka bertiga duduk bersama. Daniel dan Duke duduk bersebelahan, sedangkan Tracy duduk di seberang mereka. Orang-orang di sekitar semakin bergosip tentang mereka dengan suara kecil, terdengar sangat ramai. Duke bertanya dengan ragu-ragu, "Tracy, apa aku boleh duduk di sampingmu?" "Boleh." Tracy langsung menjawab. Duke segera pindah tempat duduk di sebelah Tracy. Gerakan ini sangat cepat, bagaikan sedang kabur demi menyelamatkan diri. Daniel memelototinya dengan tatapan dingin, lalu mengambil menu yang diberikan oleh manajer restoran. Dia memesan sebotol anggur, lalu menyerahkan menu pada Duke. "Aku sudah memesan makan malamku dan Tracy." Duke Louis mengambil menu itu. "Apa kamu mau memesan camilan?" "Aku sudah makan malam." Daniel mengangkat
gelas airnya lalu meminumnya. Kalau begitu, kamu kesini untuk meramaikan. Tracy menaikkan alisnya sambil memelototi Daniel. Daniel menatapnya dengan dingin, tidak berbicara apa-apa. Tracy, jangan seperti itu. Duka buru-buru melindungi Daniel. Daniel adalah sahabat terbaikku. Bagaimana denganku? Tracy sengaja bertanya. Duka merasa sedikit gugup. Kamu adalah gadis yang paling kusukai. Oh, Tracy mengangkat gelas anggurnya lalu bertanya pada Duka. Jika ini adalah segelas racun antara aku dan dia, harus ada satu orang yang meminumnya agar orang yang satunya bisa selamat, dan pilihan ini adalah di tanganmu. Apa yang akan kamu lakukan? Duka sangat serba salah, tidak tahu harus memilih yang mana. Daniel langsung mengambil gelas anggur di tangan Tracy lalu meminumnya sampai habis. Tracy dan Duka tertegun, tatapan Tracy menjadi semakin rumit. Dia menatap Daniel sambil mengernyit. Awalnya Duka terkejut, kemudian dia merasa sangat terharu. Daniel meletakkan gelas anggur itu lalu menatap Tracy. Sudah puas? Apa maksudmu? Tracy sangat bingung. Aku tidak akan membiarkanmu mengalami bahaya lagi. Daniel menjawab secara refleks, kemudian dia segera mengubah perkataannya. Wanita memang sejak lahir harus dilindungi. Sebagai seorang pria harus bersikap jantan. Benar, apa yang dikatakan Daniel benar. Duka terus-menerus memuji dan menunjukkan rasa setujunya sambil meleparkan tatapan terima kasih pada Daniel. Berterima kasih karena Daniel sudah membantunya lepas dari masalah. Kamu harus tahu, itu adalah segelas racun. Jika meminumnya, kamu akan mati. Tracy memelototinya dengan tidak senang. Apa kamu mendengarkan perkataanku? Iya, aku dengar. Daniel menatapnya lekat-lekat, lalu berkata dengan serius, demi tidak membiarkanmu mati, aku rela mati, apa tidak boleh? Hati Tracy tersentak, tidak tahu kenapa. Begitu mendengar perkataan ini, dia merasa sedikit terharu, seolah-olah dia sudah menunggu perkataan ini sangat lama. Daniel, kamu... Duka menatap Daniel dengan tercengang. Apa yang kamu katakan? Dengan begitu, kamu tidak perlu menderita. Daniel merespon dengan cepat, lalu menambahkan, aku cukup setia kawan kan? Sangat setia kawan. Duka Lewis mengangguk-anggukan berkali-kali. Tracy menatap Daniel lekat-lekat. Perkataannya ini jelas-jelas seperti pria nakal yang sengaja menggoda wanita. Namun anehnya dia malah merasa terharu. Perasaan ini sangat aneh. Daniel menyadari bahwa Tracy sedang menatapnya, tetapi dia tidak melihatnya, hanya menikmati anggurnya dengan tenang sambil mengobrol santai dengan Duka. Duka dan Daniel memiliki banyak topik pembicaraan, interaksi antara mereka juga lebih santai. Daniel juga bersikap lebih akrab dengannya, tidak bersikap dingin dan arogan seperti menghadapi orang lain. Saat kedua orang ini mengobrol, beragam makanan ala Perancis pelan-pelan disajikan. Tracy makan tanpa bersuara, Duka dengan perhatian melayaninya, tapi pikirannya tetap pada topik pembicaraan dengan Daniel. Tracy menjadi sedikit tak bisa berkata-kata. Ia merasa bahwa tamu yang ada di meja ini bukanlah Daniel, melainkan dirinya. Saat melihat pemandangan ini, orang-orang di sekitar juga membahasnya dengan suara kecil. Kalian lihat, hubungan kedua pria itu lebih dekat. Wanita itu berada di tengah-tengah mereka, seperti orang lain. Sungguh kasihan. Iya, aku merasa mereka adalah gay yang berencana menikahi wanita lain.
demi menutupi perilaku menyimpang mereka. Sungguh memalukan. Seharusnya tidak seperti itu. Wanita itu sepertinya mengetahui hubungan mereka. Sungguh rumit, astaga. Kenapa tidak menyukai lawan jenis, malah menyukai sesama jenis? Astaga. Tentu saja perkataan bisik-bisik ini tidak didengar oleh yang bersangkutan. Sebaliknya para pengawal mereka yang berdiri di samping seperti Thomas, Naomi, dan Paula mendengarnya dengan sangat jelas. Thomas tidak terlalu peduli, hatinya cukup kuat dan kulit wajahnya tebal. Ditambah dia mengetahui tujuan tuannya, maka dia tidak bereaksi apa-apa. Sebaliknya Naomi dan Paula, mereka sangat marah hingga pipi dan telinga mereka memerah, sungguh ingin membela Tracy. Kering. Tiba-tiba ponsel Daniel berbunyi. Dia melirik panggilan masuk itu, lalu memberitahu Duke dan Tracy bahwa dia mau keluar sebentar. Kemudian dia segera membawa ponselnya keluar untuk menjawab panggilan itu. Akhirnya hanya tersisa Duke dan Tracy di meja itu. Duke segera mengeluarkan sebuah kotak yang indah dan memberikannya kepada Tracy. Tracy, coba kamu buka, lihat suka atau tidak. Terima kasih. Tracy mengambilnya lalu membukanya. Itu adalah kalung mutiara. Cukup indah. Aku sangat suka. Terima kasih. Sambil berbicara, dia menutup kotak itu lalu meletakkannya di samping dan lanjut makan. Sepertinya kamu tidak suka ya? Duke menatap Tracy dengan sedikit sedih. Kamu tidak suka berlian atau tidak suka kalung? Lain kali aku akan membeli hadiah lain. Dia tidak menyukaimu. Pada akhirnya pemuda tampan yang duduk di meja sebelah tidak bisa menahan diri. Dia memakinya. Dasar gay, sudah punya pacar, tapi masih mau menipu seorang gadis. Sungguh memalukan. Begitu makian ini dilontarkan, orang lain juga mulai mengkritik. Kami tidak merendahkan gay, tapi kamu juga tidak boleh menipu seorang gadis seperti ini dengan mengandalkan ketampananmu. Benar, itu tidak bermoral. Duke menjadi tertegun. Dia menatap orang-orang itu dengan tercengang, lalu menjelaskan dengan panik. Bukan, kalian salah paham. Sayangnya dengan cepat suaranya tertimbun oleh suara kritikan orang-orang. Duke sungguh ingin menangis, tapi tidak ada air mata yang keluar. Jika tahu seperti ini, seharusnya dia memesan seluruh restoran ini. Dia berpikir dengan ada banyak orang, maka bisa menyaksikan momen romantis antara dia dan Tracy. Karena itu dia pun tidak memesan seluruh tempat ini. Tak disangka sekarang situasinya malah menjadi menyedihkan seperti ini. Tracy menahan tawanya lalu sengaja bertanya pada Duke, Pantas saja, aku selalu merasa kalian berdua sedikit aneh. Katakan dengan jujur, apa kalian berdua punya hubungan seperti itu? Tidak, aku bersumpah. Duke mengangkat tangannya lalu berbicara dengan emosional. Aku dan Daniel hanyalah sahabat. Kami sungguh tidak memiliki hubungan itu. Kalau begitu, kenapa kamu memanggilnya datang? Tracy bertanya dengan tidak senang. Aku kira kamu mengajakku seorang. Aku sungguh tidak menyuruhnya datang. Dia sendiri yang datang ke sini. Karena panik, Duke pun berkata secara refleks. Dia takut aku tertipu, jadi dia datang untuk mengingatkanku.